Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita masih bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat kelak nanti di hari akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia dalam menempuh perjalanan hidup ini tidak lepas dari lika-liku cobaan hidup ini. Ujian silih berganti, baik berupa kemiskinan, kesengsaraan, dan berupa penyakit. Segala sesuatu yang menimpa pada diri manusia sehingga bisa menimbulkan kesedihan, kesusahan, kesengsaraan. Itu semua tidak lepas hanya untuk menguji diri kita, hanya untuk menguji kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila segala cobaan yang datang dan kita bisa menghadapinya dengan penuh kesabaran, maka Allah akan memberikan pahala untuk kita. Apabila Allah mencintai umatnya, maka umatnya akan diberi ujian terlebih dahulu. Jadi jangan salah paham. Ketika ada seorang mukmin yang sedang dilanda berbagai ujian, yang sedang dilanda musibah, cobaan, baik berupa kesengsaraan, baik berupa penyakit, dan berbagai macam masalah kehidupan di dunia. Dalam hal ini, hamba itu benar-benar sangat dicintai oleh Allah apabila dia menerima dengan penuh kesabaran. Muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi bukan berarti Allah membenci terus kemudian memberikan ujian tersebut. Besarnya ujian yang kita terima dan kita bisa menghadapi dengan penuh kesabaran dan bisa mengontrol diri kita, bisa menahan emosi kita, sehingga kita bisa ikhlas dan rendah hati menghadapi kondisi yang saat ini kita alami, maka Allah akan memberikan balasan yang baik kelak nanti di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Quran Surah Al-Baqarah ayat 153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongnya. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi ayat tersebut Allah menjelaskan kepada orang-orang yang beriman bahwa Allah akan selalu bersama mereka yang menjadikan sabar dan sholat sebagai penolong. Allah juga menjanjikan kedudukan yang tinggi jika nanti di surga kepada hamba-hambanya yang mau bersabar. Muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya pahala sabar itu tergantung pada besarnya ujian bala.
Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila mencintai suatu kaumnya, maka kaumnya akan diberi ujian terlebih dahulu. Maka barang siapa yang rela mendapatkan ujian tersebut, maka Allah akan memberikan keridhaan baginya. Dan barang siapa yang benci terhadap ujian tersebut, maka kemurkaan Allah baginya. Dalam segala cobaan yang dihadapi oleh seseorang, maka harus bisa menghadapi dengan penuh kesabaran. Apabila seseorang mendapatkan cobaan, tetapi dia ada rasa benci di dalam hatinya, maka dia akan mendapatkan murka dari Allah. Sabar itu ada 3 bagian. Yang pertama, sabar dalam mematuhi perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar dalam patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus dengan istiqomah dan keteguhan hati. Karena kita hidup di dunia ini hanyalah sementara, dan suatu saat nanti kita akan dikembalikan kepadanya. Maka ketika kita melakukan ibadah, kita harus memiliki rasa sabar. Yang kedua yaitu sabar dalam menghadapi cobaan atau ujian. Sabar dalam ujian kepahitan atau musibah, kita harus memiliki iman yang sangat kuat. Kita harus bisa mengimani apa yang telah digariskan oleh Allah. Sejatinya manusia hanya bisa berdoa, berusaha. Selebihnya Allah yang akan menentukan semuanya. Yang ketiga yaitu sabar akan ujian kesenangan. Nah, ini yang sering dilupakan oleh manusia. Padahal kesenangan, kebahagiaan itu harus diiringi dengan kesabaran. Apabila tidak diiringi dengan kesabaran, maka yang terjadi akan merasa bosan dan merasa tidak puas akan karunia Allah yang telah diberikan kepada kita. Kiranya cukup sampai di sini materi tentang perlunya bersabar yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Amin, amin ya robbal alamin. Dan mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.